Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan part-part yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan yang di part yang ketiga dari pembuatan game yang bernama Finding Treasure. Nah, sekarang kita akan melanjutkan scene yang keempat. Nah, jadi kan di scene yang keempat ini kan ini ya, ada dua ini kan. Nah, jadi yang sama kayak scene yang ketiga, kita akan membahas sedikit di scene yang keempat ini. Nah, jadi yang di scene yang keempat ini agak dipenuhi tantangan. Nah, ini hapus dulu. Nah, jadi ini kita panjangkan saja sampai ukurannya seperti ini. Kemudian ini pendekkan. Pendekkan sampai ukurannya kayak gini. Nah, setelah itu kita akan mengambil yang metal bares, taruh dia di sini. Nah, kemudian ini ukurannya dibesarkan sedikit. Kemudian enemy yang ini kita taruh di sini saja. Nah, taruh di sekitar sini. Nah, jadi ditaruh di bagian depan-depan metaverse-nya sekalian. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Kita kedepankan sedikit, kemudian kita sampingkan. Nah, jadi kita buat ukuran dari si enemy yang ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, kita Ctrl C dan Ctrl V lagi, taruh di bagian sini ya. Ukurannya besarkan segini mungkin. Nah, kemudian yang metal barrelnya ini kita juga duplikat, taruh dia di sini. Nah, kemudian balik ini ya, metal barrel yang satunya. Maaf ini agak susah. Nah, kita geser sampai sini mungkin. Nah, sudah pas. Ini kita mundurkan sedikit. Nah, di sini kan udah ada nih banyak, ada beberapa enemy. Nah, ini kita blok saja yang ada di sini. Nah, kemudian kita geser. Nah, ini cukup. Nah, jadi di sini tuh diberikan jarak sedikit antara si platform dengan si enemy-enemy yang ini. Kemudian kita akan menyeting dari chest closet. Nah, jadi fisiknya ini kita jadikan non saja. Nah, kemudian jangan lupa taruh sini. Setelah itu kita akan mengatur row-nya. Ini sudah benar row-nya. Nah, kemudian kita akan menuju ke sini. Kita akan membuat yang namanya mengambil codingan yang bernama UI screen. Kemudian kita akan menamakan dia menjadi menu UI. Nah, kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita akan ke tools. Kita akan menuju ke font editor. Nah, jadi di font editor ini gunanya buat gunanya itu ini bisa digunakan untuk mengganti-ganti font yang ada di sini ataupun menambahkan fontnya. Nah, jadi kita namanya dari awalnya default font menjadi Arial. Nah, sekarang dia sudah berubah di sini. Kita silang, ambil yang ada di sini. Kemudian user text-nya kita namakan vending. Ini kita tulis vending dulu. Kemudian kita klik shift dan besarkan. Nah, jadi alasan saya menggunakan tombol shift kemudian dibesarkan seperti ini. Nah, gunanya itu supaya si tulisan vendingnya ini enggak manjang ataupun melebar sampai di luar batas. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya itu
setelah diberi tulisan finding yang ini, kita Ctrl C dan Ctrl V duplikat saja. Kita ganti yang ini yang menjadi treasure. Nah, jadi yang treasure ini kita kecilkan saja, kita paskan dengan font yang ada di atasnya. Nah, seperti ini. Besar kan? Nah, ini sudah sama. Nah, sudah sama ini. Kemudian kita akan memberikan dia sebuah animasi. Nah, jadi kita akan pergi ke tombol view. Kemudian pilih yang animation bar. Nah, setelah itu kita klik open yang ini. Kemudian kita goyangkan sedikit. Nah, jadi otomatis dia akan tulisannya akan menjadi warna kuning. Nah, kemudian kita geser sampai seginian, sampai segini mungkin. Nah, sudah pas. Kemudian yang ini kita kontrol C saja. Nah, kemudian ini geser sampai segini. Oh ya guys, ini frame-nya kita jadikan 50 saja biar lebih lama. Nah, ini kita hapus, kemudian Ctrl V. Nah, ini kita geser seginian. Nah, ini kita Ctrl A, kita ganti Ctrl V. Kemudian ini juga sama. Nah, di sini ini kita geser sampai seginian. Ini kita Ctrl A, hapus Ctrl V. Nah, saya itu di level yang di frame yang ke-40, kita taruh dia di pas tengah. Kemudian ini kita Ctrl A, hapus Ctrl V. Nah, jika dirasa sudah pas, kita akan menuju ke yang bagian tracernya. Nah, ini sudah ada kuning-kuningnya sekarang. Nah, yang ini kita Ctrl A, Ctrl C terlebih dahulu. Nah, saya itu kita akan geser dia ke sini. Kemudian Ctrl A, hapus Ctrl V. Nah, kemudian kita menuju ke sini. Nah, ini tetap ya itunya posisinya. Kemudian kita ke yang bagian 10, geser dia ke sini. Yang bagian Y-nya kan otomatis kan berubah nih. Kita Ctrl A, hapus Ctrl V. Gitu dan seterusnya hingga di level yang di frame yang ke-40. Nah, jadi yang ini itu nggak usah diganti. Nah, jadi yang perlu diganti itu yang bagian Y-nya biar ketika geser tuh nggak biar lurus itu ketika bergeser. Nah, kemudian kita akan ke bagian frame yang ke-20. Ctrl A, hapus Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa diginiin. Nah, saya itu Ctrl A, hapus Ctrl V. Nah, kemudian ke frame yang ke-30, kita taruh dia di sini. Kemudian Ctrl A, hapus Ctrl V. Saya itu di sini juga. Ini kita taruh dia tengah saja. Kayak gini cukup. Ini Ctrl A, hapus Ctrl V. Nah, kita coba. Nah, sekarang kita akan stopkan dulu. Nah, kita akan pergi ke bagian yang ke-20. Nah, di sini kan tadi kan awalnya kan nggak bergerak sama sekali itu. Ini kita hapus dulu. Nah, kita gerakkan dia agak ke samping sedikit. Nah, sekarang dia udah nggak berhenti lagi. Nah, setelah itu kita akan mengambil navigation button yang ada di sini, taruh dia di tengah. Kemudian kita stopkan dulu, stopkan ini dulu. Nah, ini kita pilih
animation. Nah, setelah itu kita di sini fungsinya tetap di default. Nah, kemudian kita agakkan dikit. Nah, kita taruh di tengah. Kemudian scale-nya kan itu ya, satu. Nah, kita ubah menjadi 0,1. Ini juga sama, 0,1. Sebentar. Ini ada sedikit kesalahan, 0,1. Nah, jadi otomatis dia akan mengecil. Nah, kemudian di sini 0,27 benar. Kemudian di sini 0,511 benar, 0,87 benar, dan di sini ukurannya 1. Nah, jadi dia sudah bisa itu, sudah uh, dapat menganimasikan sendiri. Terkadang dia bisa, terkadang si bulboxnya sendiri bisa menganimasikan si navigation buttonnya. Jadi mulai dari ukurannya 0,1 sampai ukurannya 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa ini kita namakan play button saja. Play button. Enter. Nah, setelah itu kita akan pergi ke sini. Dari load kita sambungkan ke start. Kemudian dari play button kita sambungkan ke tujuh word. Nah, seperti itu. Kemudian kita ambil UI screen lagi. Kita taruh di sini. Nah, namanya tetap UI screen. Kemudian kita ambil yang Arial. Namanya itu your. Kita namakan your treasure. Your treasure. Kita besarkan ukurannya. Mungkin ditaruh di tengah. Ataupun ditaruh di bagian pinggir sini boleh. Nah, kemudian ambil yang ininya. Kemudian ini kecilkan. Nah, jadi yang ini itu fungsinya buat memberikan skor. Biar kita tahu berapa skor yang telah kita dapat setelah kita mendapatkan kotak koinnya yang itu. Nah, kemudian kita ambil yang event observer. Nah, kemudian kita ke sini. Nah, ini kan ada event observer nih. Nah, kemudian kita ambil yang UI screen lagi. Kita sambungkan ke event observer. Kita namai dengan nama game over UI. Enter. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Kita ambil yang namanya area yang ini. Namai dengan game over UI. Game over. Nah, seperti itu. Atau kita berikan dengan cara terpisah. Game. Nah, sorry ini. Enter. Kemudian ukurannya besarkan seperti ini. Nah, kita taruh dia di tengah. Di sini kita klik open, goyangkan sedikit. Oh ya, ini kita jangan lupa dengan frame-nya. Nah, ini kan skalanya kan 3,337 nih. Nah, kita jadikan 0,1. Nah, di sini juga 0,1. Nah, setelah itu ini kan RAM-nya kan 40 nih. Nah, kemudian kita jadikan 60 saja. Biar lebih banyak. 0,1. Terus ini kita ubah menjadi 0,5. Di sampingnya juga 0,5. Kemudian di sini kita ubah menjadi 1. Di sini juga 1.
Dan di sini kita jadikan 1,5. Sampingnya juga 1,5. Lakukan ini seterusnya sampai di frame yang ke-50. 1,5 ini kita ganti menjadi 2. Nah, atau ini frame-nya kita ganti menjadi 70 saja. 70 biar cukup. Ini 2. Kemudian di sini biasanya 2,5. Ini sama 2,5. Nah, jadi gerakannya sedikit-sedikit sama membuat animasinya. Ini 3 ukurannya. Kemudian di sini juga 3. 3. Kemudian ini kan kurang cukup nih. Nah, kita jadikan 80 saja. 80. 80. Nah, di sini kita jadikan 3,5. Nah, ini juga sama 3,5. Nah, sekarang dia sudah cukup ukurannya. Nah, sekarang sudah ada animasi bergerak. Animasi dari kecil kemudian membesar. Nah, sekarang kita akan memberikan juga efek dia itu efek bagian overnya. Kita Ctrl C dan Ctrl V saja, taruh di bawahnya. Kemudian kita namakan over. Nah, kita play. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, ini kita Ctrl C saja. Kemudian kita di sini kita hapus, ganti Ctrl V. Nah, di sini juga ini kan gayanya tuh nih tulisannya. Nah, kita Ctrl V biar dia berubah. Nah, begitu juga dengan bagian sini. Nah, di sini udah berubah. Ini udah. Nah, ini agak diturunin dikit. Hapus. Ctrl V. Nah, ini dari 112 menjadi 101 misalnya. Nah, di sini kan 26 nih. Kita ganti menjadi 1 saja. Nah, kemudian di sini juga kan agak bertabrakan. Ini kita taruh dia di bawah. Nah, di sini kita Ctrl C. Nah, kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, di sini kan ada itu ya. Nah, kita akan mencobanya. Nah, di sini udah bisa. Di sini agak turunin dikit. Nah, ini kita Ctrl C. Coba. Ini kita hapus, ganti Ctrl V. Ini bagian sini juga. Ini udah oke. Kemudian kita coba. Nah, sekarang dia sudah bisa. Kemudian kita stop. Terlebih dahulu, stop kayak gini. Kemudian kita ambil navigation button, taruh dia di tengah. Kemudian ini fungsinya restart. Nah, jadi di sini terserah kalian ingin memberikan animasi atau tidak. Nah, di sini kalian bisa memberikan warna. Nah, jadi di image color yang ini. Nah, ini kalian bisa memberikan warna pada ciri start. Nah, ini bisa diatur warna kesukaan kalian. Nah, kita oke kan. Kemudian kita ke sini. Nah, ini kan sudah nyatu nih. Kemudian kita ke Pilates Skeleton, ambil codingan yang namanya if polite. If polite, taruh dia di sini. Nah, asetnya kan enemy nih.
dari enable kita sambung ke created. Oh ya, ini saya lupa menyetingnya. Nah, jadi ini user text kita jadikan score, all points ini jadikan current. Nah, kemudian kita kembali ke pirate skeleton lagi, anak asetnya enemy, kemudian kita ambil yang namanya delay. Nah, di sini terus ambil juga yang namanya divide. Ambil kodenya yang namanya divide. Ambil divide. Nah, sorry ini. Kemudian tarik. Nah, kita taruh di depan if collect. Dari collect kita sambungkan ke enable. Kemudian dari divide kita sambungkan ke in. Kemudian yang outnya ini kita panggil kode yang namanya event. Taruh dia di sini. Kemudian dari out kita sambungkan ke game over. Nah, kita akan coba di sini. Kemudian besarkan. Nah, sekarang kita urutkan saja itunya scene-nya dengan cara kita ke edit, pilih yang election. Nah, jadi election ini gunanya buat menata scene-scene yang ada di game ini. Nah, sedangkan yang random scenes itu gunanya itu buat ngacak-ngacak scene yang ada di sini. Nah, jadi yang bagian start ini tetap start. Nah, tetapi scene yang ada di sini itu berubah-ubah. Misalnya dari start, kemudian langsung munculnya itu scene yang ketiga misalnya. Nah, seperti itu. Nah, maka dari itu kita memilih election sebagai supaya dia urut. Nah, kemudian kita coba. Nah, setelah itu ini kita ukurannya ini kita besarkan. Nah, jadi di sini kan nggak kelihatan nih itunya animasinya. Nah, itu gara-gara dari start langsung muncul ininya backdrop menunya. Nah, jadi animasinya tuh masih ada tetapi nggak kelihatan. Nah, seolah itu kayak nggak kelihatan aslinya itu ada. Nah, seperti itu. Kita klik, kemudian kita klik layarnya saja. Nah, biar dia bisa lompat. Nah, kita klik-klik, kita coba. Nah, delay. Nah, sebentar. Kita akan ke sini lagi. Kemudian lihat bagian sini ini sudah benar asetnya enemy. Kemudian kita mulai lagi. Nah, ini kita besarkan. Kita klik lagi. Nah, ini sekarang kita akan mencoba bagian game overnya. Ini delaynya 0,5. Bentar. Ini delaynya 0,5. Nah, atau ini kita coba saja biar lebih cepat. Ini taruh di bagian sini. Nah, setelah itu kita ke sini. Ini origin groupnya enemy. Ini juga sama enemy. Kemudian kita ke sini. Nah, setelah itu ke sini saya akan ngecek ruhnya. Nah, ini ruhnya udah bener. Ini di sini udah bener, alhamdulillah. Coba kita naikkan sedikit, kemudian lebarkan. Karena ini kurang besar ukurannya. Nah, kita ke bagian yang level 3. Oh ya, yang ini, yang metaverse ini jangan lupa ini besarkan juga. Nah, karena ini kurang besar. Nah, kemudian kita lihat ke preview lagi. Kita klik, kemudian kita mainkan. Nah, sebentar. Ini akan menabrak enemy. Sebentar. Biasanya dia muncul.
Sebentar, ini terkadang dia agak memproses. Nah, ini kita um, keluar dulu ke Pirate Skeleton. Nah, ini asetnya kan enemy. Ini sudah benar defeat event. Sudah benar. Kemudian ini coba kita sambungkan dari in. Kemudian outnya kita sambungkan ke sini. Nah, kita coba. Nah, kita ke bagian sini dulu. Nah, sekarang kita ulangi lagi. Biasanya dia muncul. Bentar. Nah, kita tunggu dulu. Biasanya dia muncul di sini. Bentar, ini sedang memproses. Nah, kemudian kita keluar lagi. Nah, biar sedikit lebih cepat, yang ini kita tidak kita nonaktifkan itunya uh, animasinya. Kemudian kita klik 2 kali untuk melihat lagi, lihat kedua kalinya. Nah, kemudian di sini sudah menabrak si enemy. Nah, kita akan menuju ke enemy yang selanjutnya. Nah, sebenarnya ini maksudnya itu sudah muncul game overnya. Nah, tetapi ini kok nggak muncul itunya. Nah, sebentar ini agak agak ngebug. Nah, kita akan ulangi lagi. Nah, kemudian kita akan ke 2D World. Setelah itu di sini kan enemy bisnya bener. Sebentar, ini metal baru bener. Nah, ini kemudian kita ke Pirate Skeleton. Ini bisnya dynamic betul, defeatnya betul, fight-nya betul, asetnya enemy. Nah, sebentar ini agak error sedikit. Ini enemy bener. Nah, coba kita putuskan dulu. Nah, ini kita putuskan. Kemudian dari collide kita akan menuju ke in. Nah, ini kita coba yang delaynya kita jadikan 2. Nah, kemudian defeatnya taruh dari out ke enable. Defeatnya kita ke game over. Nah, kemudian asetnya ini kita enemy lagi. Enemy. Terus di sini enemy lagi. Kemudian kita akan ambil lagi yang namanya metal barrels. Nah, sorry itu. Kita akan kesini lagi, kita akan coba. Nah, ini sekarang kita akan coba menabrakkan si Pirate Skeleton ini dengan si enemy yang ini. Bentar, ini dalam cuma 2 detik akan muncul game over. Nah, sekarang kita akan menuju ke sini. Kemudian yang game overnya ini kita hapus coba. Kemudian ambil yang UI screen, taruh di sini. Nah, kita ganti lagi game over. Game over. Nah, saya itu dari load kita sambungan ke event observer. Kita klik 2 kali. Nah, ini kan teksnya kan Arial nih. Nah, kemudian ini kita jadikan
uh, game. Nah, soal itu, ini kita besar, ini kita Ctrl Z, kemudian kita tekan Shift, besarkan. Kemudian taruh dia di tengah. Nah, seperti ini kita Ctrl C dan Ctrl V, supaya dia dapat diduplikat. Nah, kemudian ini kita ganti menjadi over. Over seperti ini. Kemudian ambil yang navigation button. Ini fungsinya kita jadikan restart. Nah, setelah itu ini kita jadikan hijau saja, hijau agak ke kuning-kuningan sedikit. Nah, kita oke kan. Nah, setelah itu kita akan ke sini, ke preview. Kita akan coba sekali lagi. Nah, kita klik-klik lagi. Nah, sebenarnya ini sudah muncul, tapi kok nggak muncul sekarang. Maaf ya guys, karena game ini agak ngebug, mungkin ada beberapa codingan yang salah, ataupun beberapa settingan yang kita yang salah. Em, Mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kita akan melanjutkan video ini di part yang keempat. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.